Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini short class kelima, judul temanya nasib dan takdir. Oke, jadi kebanyakan kita sudah masuk prinsip nasib dan takdir itu yang dari pengertian dunia gitu ya. Bahkan kita itu terlalu banyak dengar dari orang yang keadaannya tidak bagus. Baru dia ngomong, wah nasibnya seperti ini atau takdirnya seperti ini. Jadi banyak kita diracuni sama perkataan-perkataan dunia, perkataan-perkataan orang yang dalam keadaan lemah begitu ya. Jadi konotasinya itu nasib, takdir, apalagi nasib itu ya. Wah nasib ini, itu kan yang ngomong orang yang dalam keadaan tidak baik begitu ya. Tiba-tiba keluar nasib ini begitu ya, sudah nasib. Nah itu yang meracuni banyak di pikiran kita secara tidak sengaja dan itu tidak baik gitu ya. Itu harus kita bongkar, harus kita luruskan, selaraskan, harus kita ganti dengan firman Tuhan yang dikatakan nasib dan takdir. Jadi kita mempunyai pengertian yang benar tentang nasib dan takdir itu ya. Oke, sekarang kita bahas nasib dan takdir ya. Jadi nasib dan takdir itu sebenarnya tidaklah buruk. Cuman terlalu banyak orang yang keadaan tidak baik yang mengucapkan itu. Sehingga di pikiran kita konotasinya itu negatif gitu ya. Oke, karena kita itu bingung dengan perkataan nasib dan takdir, kita buka nasib dan takdir itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita mesti ngerti dulu perkataan kamus besarnya ini, nasib dan takdir itu apa gitu ya. Baru kita lanjut, kita lebih ngerti gitu ya. Jadi ini step-stepnya ya. Ini saya buka kamus KBBI ya. Nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Atau takdir. Nah itu nasib. Nah takdir adalah ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan, atau nasib. Jadi nasib dan takdir itu rupanya kata-kata yang sama. Gitu ya. Jadi nasib dan takdir itu sama. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Ya. Nah, itu adalah ketetapan Tuhan atau ketentuan Tuhan. Nah, itu nasib dan takdir menurut KBBI. Ya. Nah, kalau kita ngomong penentuan Tuhan, berarti itu adalah hukum tertinggi. Tuhan sudah tentukan, gitu ya. Kayak tadi Pak Agus bilang ya, kita lahir di mana, kita lahir sebagai pria atau wanita, ya. Terus kita di bangsa mana, di keluarga mana, kan kita nggak bisa memilih. Ya, itu sudah penentuan Tuhan. Ya, nah, tetapi ada lagi penentuan Tuhan yang kita bisa pilih gitu ya. Ya, mengenai besok. Hari ini terlahir dan lain-lain ada batasan-batasan yang kita nggak bisa milih. Tetapi tentang masa depan, besok maunya jadi apa, kita selalu ada pilihan. Ya, contoh, nantinya kita mau surga atau neraka, itu opsi. Ya, nah, kalau ngomong penentuan Tuhan, sudah pasti. Kehendak Tuhan, penentuan yang nasib kita, yang Tuhan sudah sediakan surga. Kenapa Tuhan bikin surga? Ya, no? Nah, kenapa Tuhan bikin neraka? Berarti kan ada pilihan. Nah, Tuhan sudah menentukan di ayat-ayat nanti. Khusus anak-anaknya Tuhan, sudah ditentukan masuk surga pasti. Ya. Tapi kan ada syarat-syaratnya, ada ayat-ayat lain. Tapi penentuan Tuhan bisa ditolak enggak? Bisa. Toh banyak yang enggak mau masuk surga, maunya masuk neraka. Gimana caranya? Ya, dia enggak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, gitu berarti yang penentuan Tuhan atau takdirnya yang Tuhan sudah sediakan yang baik. Tuhan tidak pernah menyediakan yang buruk, ya.
Ya, neraka diciptakan itu bukan untuk manusia, untuk iblis. Ya, manusia itu diciptakan takdirnya, nasibnya masuk surga. Ya, kalau dia menerima. Kalau dia nggak terima, ya dia masuk neraka ikut iblis. Gitu ya. Jadi, nasib dan takdir nanti ketemunya oleh kehendak bebas. Tadi Pak Agus sudah diomongin juga ya. Bangsa Israel dulu ya. Hari ini ku perhadapkan berkat dan kutuk. Ya kan? Nah, jadi selalu nasib dan takdir itu berbicara kehidupan hari ini untuk esok. Jadi dengan kata lain, esokmu adalah hari ini. Ya. Nah, kalau ngomong nasib dan takdir yang Tuhan sediakan itu pasti yang terbaik buat kita. Jangan ada intimidasi kalau ngomong nasib buruk, takdir buruk. Buru-buru harus tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada firman-Nya, tidak ada kamusnya. Kita ditentukan nasib kita itu baik, mujur, masuk surga. Ya, oke, kita pelajari lagi. Ini saya lihat dari ulasan Ibu Rita Wahyu ya. Ibu Pendeta Rita Wahyu, ini dia mengulas asal kata takdir. Gitu ya. Takdir itu kan kata-kata serapan ya dari bahasa Ibrani itu kadar. Bahasa Ibrani takdir itu kadar. Kodar gitu ya. Diserap jadi takdir. Nah, artinya kadar itu potter, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia penjunan, pembuat tembikar. Nah, begitu ngomong penjunan, itu langsung kita tahu ayatnya itu loh. Engkau penjunan. Ya itu asal kata takdir itu. Kita itu dibentuk, ditakdirkan oleh Tuhan. Apa itu takdir? OTW. Karena dibentuk sang penjunan, gitu loh. OTW. Ya, nah, yang pencipta itu dalam bahasa Ibraninya Al-Qadir. Al-Qadir, sang penjunan, yang maha kuasa, yang berkuasa membentuk. Itu Al-Qadir. Luar biasa nggak? Asal kata takdir itu. Dahsyat loh. Jadi, kadar yang tadi diomong dalam bahasa Ibrani penjunan, itu berhubungan dengan kata Ibrani kedar. Kadar-kedar. Sama. Artinya itu hitam kedar. Atau kehitam-hitaman. Itu artinya. Lah terus apa hubungannya? Nah ini hubungannya. Jadi waktu proses membuat tembikar. Melibatkan tanah liat yang dibakar itu. Dibuat keras ya. Waktu dibakar tanah liat itu menjadi kehitam-hitaman. Itu namanya kedar. Kadar, kehitaman. Jadi dibentuk kita. Dibentuk terus dibakar. Sudah dijadikan tembikar yang dari tanah liat. Oleh sang penjunan. Itu asal kata takdir. Ya. Contoh nih. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk. Ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nih, seperti tukang periuk, ini potter bahasa Inggrisnya. Ini berasal dari kata kadar, kodar, sang penjunan. Nah ini, jadi tukang periuk, sang penjunan, ini benar-benar dia ngomong kaum Israel itu lagi dia bentuk. Berarti ditakdirkan oleh Tuhan. Sedang dibentuk. Menjadi bangsa, menjadi anak-anak Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Ya, jadi nasib dan takdir adalah sesuatu yang terjadi karena sang penjunan, potter, kadar, kodar, telah membentuk demikian. Itu nasib dan takdir.
Jadi tidak bisa terjadi seperti sulap langsung terjadi, nggak bisa. Selalu ada proses. Dan targetnya adalah kebaikan. Cuman selalu ada proses. Sang penjunan itu membentuk kita. Ya. Nah, itu nasib dan takdir. Jadi jangan mau sekarang kalau ada intimidasi, perkataan nasib buruk, takdir yang jelek, itu tidak berlaku lagi buat kita. Karena nasib kita itu selalu mujur di tangan Tuhan. Ya. Tapi ini pilihan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ayat-ayatnya. Ya. Roma 8 28 29. Itu Sally tadi ngomong ya kalau nggak salah ya. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Ini potter dia sang penjunan. Hidup kita utuh di tangan Dia, sedang dibentuk. Makanya Dia bilang, segala sesuatu kita bentuknya mau bagaimanapun, segala sesuatu faktor apapun, itu sang potter, sang penjunan yang mempunyai hak itu. Dan Dia yang mengerjakannya. Ya, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Nasibnya adalah mendatangkan kebaikan. Jadi ingat, nasib takdir kita adalah baik adanya. Titik. Tidak ada yang lain-lain, kurang juga tidak. Pokoknya baik, apapun baik. Ya, cuman bagi yang mengasihi Dia. Loh, ada syaratnya. Nggak bisa semua orang asal Kristen tok nasibnya nanti baik di tangan sang potter, sang penjunan. Nggak bisa. Yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang menuruti segala perintah Dia. Jadi untuk supaya bernasib baik di tangan sang penjunan Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Dia. Yaitu dengan jalan melakukan perintahnya. Pasti nasibnya baik. Ditanggung. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Rencana itu berbicara esok. Rencana Allah sesuai dengan nasib yang dari Allah, sesuai dengan takdir yang dari Allah. Nah, itu ayatnya. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini. Ditentukan supaya serupa dengan gambaran anaknya. Jadi jangan ngomong nasib dan takdir itu melulu masalah harta benda. Keduniawian. Terus sakit dan lain-lain. No, itu nanti. Yang pertama sekali itu semuanya berbicara nasib takdir. Yang paling dasar yang Tuhan paling fokuskan adalah membentuk kita serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang jarang dibicarakan. Semua kalau ngomong nasib takdir mengenai harta benda, mengenai kesehatan, dan lain-lain. No, yang dasar sendiri adalah pribadimu gimana. Ketika pribadimu itu beres, serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka ekornya semua akan mengikuti segala kebaikan. Tuhan sudah ngomong. Ya, jangan ngomong nasib takdir itu melulu harta, kitanya nggak pernah dibahas. Bagaimana kalau kitanya sendiri kacau balau, karakternya tidak serupa dengan Tuhan. Nah, terus ngomong nasib takdir baik. Kalau nasib takdir jelek, ya memang begitu. Karena esokmu adalah hari ini. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sudah ngomong, saya punya rancangan dan jalan sendiri terhadap kamu. Tetapi kamu pun punya secara pribadi rancangan dan jalanmu. Berarti apa?
Tuhan sudah mempunyai nasib dan takdir kita. Rancangan nasib dan takdir. Dan jalan OTW. Karena itu ada syaratnya, ada jalannya menuju nasib dan takdir yang Tuhan sudah sediakan. Nah, tetapi manusia juga punya rancangan sendiri, jalan sendiri. Kalau kita itu tidak ikut perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah nasib dan takdir yang ditentukan oleh kita sendiri. Kalau ngomong hidup kekekalan, itu arahnya kebinasaan neraka. Itu nasib dan takdir manusia yang berjalan pakai rancangan dan jalannya sendiri. Nah, itu udah jelas tuh. Yesaya 55 ayat 8 jelas banget. Ada dua pilihan. Ya. Dan rancanganku selalu disertai dengan jalanku, kata Tuhan. Kamu nggak bisa masuk rancangan Tuhan, tapi nggak mau jalannya Tuhan, mau seenaknya sendiri. Tidak bisa. Ya, jalannya Tuhan juga nggak bisa dipilih-pilih. Yang seneng enak, gampang, oh ya. Pas yang susah, berat. Waduh, dia nggak apa layaknya. Dia begini, dia begitu, menghindari. Ya. Pembahasan yang kemarin kan udah jelas ya. Itu ayat-ayat yang berat yang harus digumulkan itu ya. Pemberian yang wajib. Nah, itu kan rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Itu kan harus digumulkan. Jangan didengarkan terus dilupakan. Ya, nggak mampu, nggak ada semua orang yang mampu. Makanya digumulkan. Minta kekuatan Tuhan. Oke, sekarang Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah pedang roh dahsyat untuk memadamkan panah-panah api si jahat. Rancangan Tuhan. Nasib dan takdir Tuhan atas kita. Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Jadi waktu kita nanti ada terlintas di pikiran, baik itu pikiran pribadi kita, baik yang dari iblis mengatakan sehingga kita khawatir dan lain-lain, ambil pedang roh ini. Yeremia 29 ayat 11. Tidak ada Tuhan merancangkan nasib dan takdir kita itu damai sejahtera. Tidak ada kecelakaan. Jadi kita harus declare, harus tolak semua yang negatif masuk di otak kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini peperangan rohani. Ya, ayatnya udah jelas ya. Kita tidak bisa lagi dikibulin. Sekarang ya, dikibulin oleh otak sesat kita maupun dari iblis yang menghembuskannya. Yeremia 29 ayat 11 dicatat ya. Oke, sekarang kita ngomong mengenai nasib dan takdir jalannya manusia yang dia tentukan sendiri menuju kebinasaan. Mazmur 49 ayat 13 dan 14. 13, tetapi dengan segala kegemilangan manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. 14, inilah jalannya orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah. Oke. Ini Mazmur dahsyat banget. Kegemilangan manusia tidak dapat bertahan. Ia disamakan hewan yang dapat dibinasakan. Kegemilangan manusia, kecerahan, kehebatan manusia, itu pun nggak dapat bertahan. Tuhan ngomong itu, yang manusia banggakan, gemilang hebat, dia itu seperti hewan. Ini Tuhan benar-benar menghina orang yang sombong, yang kayaknya menghebatkan dirinya sendiri. Tuhan menghinakan dengan kata-kata hewan. Waduh, ini penghinaan kasar banget ya. Nah, kenapa di ngomong gini? Yang dimaksud apa itu hewan? Yaitu ayat 14, jalan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Orang yang percaya pada dirinya sendiri, gua hebat, pinter, gua gemilang, hebat.
Tuhan ngomong kosong kamu itu hewan yang akan dibinasakan. Ya, disembelih, masuk neraka, ajal. Orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Nah, prinsip dunia apa? Prinsip dunia itu benar-benar menjagokan dirinya sendiri. Ya, benar-benar membesarkan dirinya sendiri. Kebalikan dengan prinsip Tuhan. Ya, ini otomatis dirinya sendiri yang dimaksud adalah orang manusia lama ya. Kalau manusia baru, itu dirinya sendiri sudah hilang. Sudah diganti dengan pola pikir Kristus. Di pembahasan kita itu logika Kristus. Nah, itu kita manusia baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus itu ya. Pembentukan terjadi pelan-pelan. Ya. Nah, jadi dari sini udah jelas dikatakan. Hati-hati kepada percaya dirinya sendiri. Apa? Percaya diri sendiri. Otaknya itu loh yang diomong tadi gemilang, hebat. Kan 14 ngomong jalannya orang-orang. Jalannya berarti apa? Otaknya, pola pikirnya yang menuntun jalannya. Yang katanya kamu hebat, gemilang. Menurut ukuran manusia di mata Tuhan hewan, kosong. Gak ada apa-apanya. Kamu sebentar lagi dibinasakan kalau terus menerus hidupmu seperti itu. Ya, berarti orang yang tidak mau berubah, yang bangga percaya pada dirinya sendiri, nasib dan takdirnya dia sudah pilih. Ya, bertolak belakang dengan nasib dan takdir anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ini ayat-ayat yang untuk menenangkan kita. Ya toh? Nasib dan takdirnya kita adalah diberi makan oleh Bapa yang di surga. Sampai dia umpamakan burung aja yang gak nabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, gak mempunyai lumbung, itu diberi makan. Nah, gitu. Nah, jadi jika ada kekhawatiran datang, nah ini ayat boleh kita angkat. Kita harus perang pakai pedang roh, panah-panah api itu harus kita padamkan. Bahwa nasib dan takdir kita tidak mungkin kelaparan. Karena diberi makan oleh Bapa yang di surga. Ini kebutuhan dasar, itu pasti terpenuhi. Dua Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini kan salah satu yang Tuhan kasih. Nasib dan takdir, tetapi dia memakai ukuran. Gitu ya. Memakai ukuran sedikit dan banyak. Gitu ya. Tetapi ada, pasti ada. Gitu ya. Yang menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tetap ada ukurannya. Dan itu semua terukur. Apapun yang kita lakukan, itu tidak ada perhitungan yang meleset. Mungkin menurut manusia meleset. Dia tidak balikin, dia tidak menghargai, dia tidak begini, dia tidak begitu. Menurut ukuran manusia, yes. Tapi kita nasib dan takdirnya ditentukan oleh ukuran Tuhan. Kita melakukan bukan karena mau dibalikin sama manusia. Tapi Tuhan yang menentukan nasib dan takdir kita. Jadi kita menabur aja. Ya toh, kita berbuat baik dan lain-lain kepada orang. Kalau orang itu lupa sama kita, ya gak masalah. Karena kita emang tidak mengharapkan seperti itu. Tuaian dari dia, no. Tuaian kita dari Tuhan. Nasib dan takdir kita dari Tuhan. Ukuran yang diberikan Tuhan untuk kita
itu selalu maksimal, luber, digoncang sampai tumpah. Itu adalah kehendak Tuhan, nasib dan takdir kita. Ya. Nah, Amsal 22 ayat 89, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan binasa, akan habis binasa. 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ini kan ukuran-ukuran. Ini kan Tuhan kasih prinsip-prinsipnya supaya kita itu bernasib dan takdir baik sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gitu ya. Nah, membagi rezekinya dengan si miskin contoh. Ini Tuhan sudah ngomong. Ya, menabur kecurangan menuai bencana. Jangan curang. Ya, hari ini curang misalnya terhadap sesuatu. Oh, lolos, seneng. Oh, berarti sukses ya. Besok boleh curang lebih besar lagi. Bukan itu maksudnya. Ya kan? Bencananya nanti. Ya, bencananya nanti, hitung-hitungannya ada di dalam Tuhan. Ya, jadi kita baca ini aja, kita sudah tidak mau berbuat curang. Berarti besoknya kita sudah tidak ada bencana datang. Jadi nasib dan takdir kita sudah baik. Bencana sudah tidak datang, kita tidak berbuat curang. Ya. Oke. Oke. Amsal 19 ayat 2 dan 3. Ini bagus sekali. 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu, gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah ini. Ini banyak ya dari kita ya. Jadi orang itu maunya rajin. Gitu ya. Tapi di Amsal dibilang, kamu rajin tapi nggak berpengetahuan, ya, itu tidak baik. Kerajinannya tidak baik. Karena apa? Salah arah. Gitu ya. Karena salah arah. Terus diomong, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi karena melihat sesuatu, jadi dia tergesa-gesa. Dia rajin, kepengen dapat. Wah, pokok cepet-cepet. Padahal dia nggak ada ilmunya di sana. Dia tidak ada pengetahuannya di sana. Tuhan ngomong, yang kamu gesa-gesain, kamu rajin, ngotot setengah mati, tapi tanpa pengetahuan. Itu tidak baik, Tuhan ngomong. Gitu. Ya, nah terus ayat ketiga diomong, kebodohan menyesatkan jalan orang. Itu kan jawaban daripada ayat 2. Tanpa pengetahuan itu bodoh. Bodoh itu menyesatkan, dia tersesat. Nah, kalau kerajinan tergesa-gesa, dia justru tergesa-gesa berjalan masuk di dalam jalan yang tersesat. Karena kebodohannya tanpa pengetahuannya. Nah, yang lebih unik, aneh lagi, orang seperti ini, yang bodoh tanpa pengetahuan, dia ngomong, gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Apa hubungannya dia nyalain Tuhan? Kan dia mikir, kok nasib takdirku jelek Tuhan, aku sudah gini, aku sudah gitu. Dia nyalain Tuhan, marah sama Tuhan. Kok nasibku jelek, takdirku jelek. Tuhan gak pernah salah. Dan Tuhan tidak bisa salah. Perkataannya itu hukum. Gimana dia bisa salah? Dia ngomong aja, dia berfirman itu hukumnya. Dia nggak bisa salah. Apapun perkataannya itu gimana pun, itu hukum, itu kebenaran. Tuhan nggak bisa salah. Nah, jadi siapa orang yang gusar terhadap Tuhan? Karena dia bodoh, dikiranya nanti nasibnya baik. Dia tergesa-gesa, dia rajin, nggak taunya tanpa pengetahuan, dia tersesat babak belur semuanya terus nyalain Tuhan. Ini nasihat Tuhan nih, supaya kita sampai kepada penyediaan Tuhan.
Amsal 21, 30, 31. 30. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Zaman dulu peperangan kan pakai kuda ya. Kuda emang buat perang. Tapi siapa yang menang itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan perlengkapan senjata peperangannya dia. Ya. Nah, kemenangannya itu dari mana? Dari ayat 30. Hikmat dan pengertian dan pertimbangan yang tidak ada menandingi Tuhan. Orang yang berjalan pakai kepintarannya sendiri, dia tidak pakai jalannya Tuhan, tidak pakai hikmat dan pengertiannya Tuhan. Dia jalan sendiri, dia memperlengkapi kudanya untuk perang, siap-siap pakai kepintaran, kegemilangan sendiri. Dia nggak tahu kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, kalau kita kejar Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, firman Tuhan, rema pewahyuan pengertian di posisi Maria, diomongin, tidak ada pertimbangan hikmat pengertian yang dapat menandingi Tuhan. Tutup. Jadi rugi kalau kita nggak di posisi Maria, nggak mengejar pengenalan akan Tuhan. Bisa menang. Nggak bisa. Bisanya nanti orang yang pakai kekuatan sendiri gusar terhadap Tuhan. Dan nasib dan takdirnya sudah tahu, kebinasaan. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 9. Tetap kita harus kejar nasib dan takdir yang baik yang Tuhan sudah sediakan melalui jalan-jalan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Berarti nggak semua orang sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Ya, hikmat Allah tersembunyi. Ya, oke. 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Orang hebat pun nggak tahu hikmatnya Tuhan. Ya, manusia paling pintar pun nggak bisa mendeteksi, mereka-reka tidak bisa. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Dia, yang disediakan itu gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar, gak pernah timbul, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati. Itu berbicara untuk masa depan, untuk esok. Gak ada yang tahu, tapi Tuhan sudah sediakan jalannya untuk kaki kita langkah untuk sampai kepada rancangannya Dia, yaitu nasib dan takdir kita yang damai, sejahtera, masa depan yang cerah. Itu hanya satu, hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia. Ketika itu Tuhan sudah ungkapkan, itu jadi rema, jadi pewahyuan, itu jadi hikmat pengertian. Itu menjadi bahan pertimbangan di otak kita. Yang kemarin ada prinsip yang salah. Sehingga kita menimbang-nimbang, kita membuang pikiran lama kita, manusia lama kita, digantikan oleh hikmat Allah, logika Kristus, pikiran Kristus. Ayat terakhir. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Oke, nasib dan takdir kita adalah menjadi harta kesayangan Tuhan. Wah, luar biasa. Teman-teman,
Harta kesayangan, kita bandingin. Harta kita apa sih? Yang kita paling sayangin apa? Apa benda-benda yang receh? Mungkin menurut kita, bagus banget, kita sayang-sayang ya. Nah, ini Tuhan ngomong, kamu jadi harta kesayanganku. Lecet pun Tuhan tidak izinkan. Ya, tapi nggak semua orang yang mengasihi dia siapa sih? Yang mendengarkan firmanku, yang berpegang kepada perjanjianku. Jadi firman yang kita ngerti, iman itu perjanjian. Perjanjian di mana Tuhan tidak bisa ingkar. Jadi nasib dan takdir kita adalah pasti baik menurut versi Tuhan ya. Damai sejahtera, masa depan yang cerah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.